Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reniwati. Saya dari jurusan Bimbingan Konseling Islam. Sebelum melakukan sesi konseling pada hari ini, alangkah baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu agar apa yang kita lakukan pada hari ini dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya untuk kita biar saling mengenal, saling akrab, langkah baiknya teman-teman memperkenalkan dirinya terlebih dahulu serta asal dari mana, hobinya apa, biar saya tahu dan lebih akrab dengan teman-teman. Dimulai dari Kak Anjar. Silahkan. Perkenalkan, nama saya Tati Anggirsari. Hobi saya itu traveling dan saya tinggal di daerah Kuburaya, lebih tepatnya di Sungai Kakap, Pungur Kecil. Selanjutnya, Saudari Ren Fedeni Septi, silahkan. Baiklah, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ren Fedeni Septi, hobi saya traveling. Asal saya itu dari Kalimantan Tengah, Sukamara. Oke. Dilihat dari teman-teman sama-sama jauh tapi saling silaturahmi gitu, saling mengenal. Sebelum melakukan sesi konseling pada hari ini, apakah ada teman-teman atau usulan dari teman-teman untuk memberikan pendapat untuk melakukan sesi konseling pada hari ini? Terserah sih, yang penting mungkin enggak lebih dari 30 menit karena pagi seperti ini tuh kita juga ada pekerjaan gitu. Mungkin enggak tahu pendapat yang lain gimana. Ya, saya setuju, Bu. Karena teman-teman sudah sepakat melakukan sesi konseling ini tidak lebih dari 30 menit. Di sini saya akan menjelaskan bahwa dalam ruang lingkup kita nih ada yang namanya asas kerahasiaan, yang mana nanti ketika teman-teman bercerita tidak akan kita sebarkan kepada orang lain. Artinya cukup hanya kita saja yang tahu. Saling terbuka, menjaga silaturahmi dalam lebih akrab satu sama lain. Baik, di sini saya menjelaskan tentang di sini cultural shock adalah suatu proses aktif dalam menghadapi perubahan saat berada di lingkungan yang tidak familiar. Proses aktif tersebut terdiri dari afektif, behavior, dan kognitif individu, yaitu reaksi individu tersebut merasa, berperilaku, dan berpikir ketika menghadapi pengaruh budaya keduanya. Artinya cultural shock ini bisa dialami oleh individu ataupun kelompok ketika berada di suatu tempat yang baru. Apalagi kan misalnya mahasiswa yang baru kuliah menghadapi kesulitan ketika kuliah, kayak misalnya menghadapi
tugas yang belum mereka pahami, yang belum mereka mengerti. Mungkin teman-teman ada yang sama dengan yang saya jelaskan atau gimana? Boleh diceritakan? Boleh saya dulu untuk Boleh. Gini, saya mungkin punya masalah tentang adat istiadat tentang berpakaian ya. Soalnya di lingkungan saya itu kan lebih ke apa penampilan yang kasual, terus jarang formal juga, dan rata-rata mungkin pakaian saya tuh ini pakai celana, sedangkan pada saat kuliah kan seperti yang kita tahu kebanyakan teman-teman kan menggunakan gamis untuk khusus menggunakan gamis dan jarang menggunakan celana. Mungkin saya kurang nyaman di sekitar mereka karena saya merasa saya paling berbeda gitu di antara mereka. Sedangkan ketika saya menggunakan seperti gamis dan juga rok itu saya masih kurang nyaman seperti itu. Oh iya. Saudari Ren mungkin mempunyai permasalahan yang sama atau gimana? Kalau saya Bu itu lebih ke tata bahasa bicara dia, cara ngomong gitu kan. Jadi itu kita tuh kayaknya agak risih gimana gitu, kan beda sama kita gitu. Kalau kita ketemu orang nih, cara ngomongnya tuh beda, logatnya beda gitu kan. Itu aja sih Bu, yang masih di kita masih beradaptasi dengan hal yang seperti itu gitu. Baik, terima kasih teman-teman sudah cerita tentang apa yang sedang dihadapi sekarang. Kalau Kak Tati kan, Kak Tati mengalami kecemasan ketika berada di lingkungan baru, di lingkungan kuliah, karena cara berpakaiannya berbeda, jadi agak sedikit merasa nggak nyaman. Karena kan di lingkungan kampus banyak sebagian perempuan tuh banyak mengenakan gamis, sedangkan Kak Anjar nih belum terbiasa dengan itu. Mungkin menurut saya sih bawa santai aja, jadi diri sendiri, asalkan pakaian yang kita kenakan itu sopan dan sesuai aturan kampus. Karena kalau kita berada di lingkungan kampus, mengikuti lingkungan kampus, ikuti individu yang lain, misalnya Kak Anjar mau pakai gamis, sedangkan Kak Anjar itu belum terbiasa. Jadi menurut saya tuh harus jadi diri kita sendiri dulu gitu. Asalkan pakaian yang kita kenakan itu sopan dan serta tidak melanggar aturan kampus. Karena kan banyak di lingkungan kampus banyak yang mengenakan celana kulot dengan baju tunik, tapi mereka tuh merasa nyaman gitu. Mungkin ya karena di lingkungan kampus kan banyak yang mengenakan gamis, cadar, jadi gitu agak gimana, agak merasa gak enak gitu, merasa beda dengan yang lain. Mungkin itu dari saran saya. Kalau Saudara Ren, karena kan setiap kota ataupun tempat itu memang kadang bahasa tuh berbeda. Apalagi Ren ini pendatang baru di Pontianak, jadi bahasanya tuh agak beda gitu. Kok di Pontianak kan agak medok gimana gitu, kayak kasar tapi nggak kasar. Tapi emang itulah ciri khasnya orang Pontianak gitu. Mungkin itu saran dari saya. Sebelumnya terima kasih kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktunya, telah bersedia untuk mengikuti sesi konseling pada hari ini. Mungkin ada teman-teman
yang memberi saran untuk kita melanjutkan sesi konseling Pak berikutnya. Boleh ngasih saran untuk tindak lanjut pada sesi konseling berikutnya? Oke, saya sih menyarankan untuk kita menggunakan waktu liburan sebagai waktu kita untuk melakukan sesi konseling, karena bagi saya mungkin ini masalah yang mungkin cukup rumit karena kita juga butuh adaptasi kan, dan ada beberapa yang mungkin belum saya katakan kepada kalian atau gimana. Mungkin kita bisa menggunakan hari libur seperti hari ini untuk menggunakannya lebih panjang. Saya juga setuju, Bu. Kan masih ya biasa itu kan kalau di awal-awal tuh kita masih ragu untuk mengungkapkan gitu kan. Mungkin bagi kami di tahap pertama ini, di sisi pertama ini itu hanya perkenalan gitu kan, belum ke intinya gitu. Boleh ditambah lagi. Belum mengenal satu sama lain gitu. Ya. Baiklah, mungkin cukup sekian pada hari ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman sudah meluangkan waktunya pada hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.